Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal seleksi akademik PPG IPA SMP tahun 2023. Kali ini kita akan membahas indikator 39 dan 40 tentang struktur dan fungsi sel dan keragaman makhluk hidup. Indikator 39 diberikan gambar tentang sel makhluk hidup, peserta dapat mengaitkan hubungan antara struktur dan fungsi sel pada jaringan tertentu. Soal pertama, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar sel hewan. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Berdasarkan gambar di atas, struktur protoplasmik yang berfungsi untuk produksi energi dan koordinasi kegiatan metabolisme sel secara berurutan adalah, kita lihat nomor 1 itu adalah inti sel. Kemudian yang nomor 2 itu adalah retikulum endoplasma. Yang nomor 3 itu adalah badan Golgi. Yang keempat itu ribosom, dan yang kelima mitokondria. Jadi yang berperan untuk produksi energi itu adalah mitokondria, nomor 5. Dan untuk koordinasi kegiatan metabolisme sel atau yang mengatur kegiatan di seluruh sel itu adalah fungsi dari inti sel, nomor 1. Jadi jawabannya adalah 5 dan 1. Kita bahas lebih lanjut tentang penjelasan sel hewan ini. Jadi ini adalah inti sel. Di dalamnya juga ada anak inti. Fungsinya mengendalikan aktivitas sel. Ini ada di kedua sel hewan maupun sel tumbuhan. Kemudian ada ribosom. Ribosom ini ada yang menempel di retikulum endoplasma, sehingga disebut dengan RE kasar. Fungsinya untuk sintesis protein. Mitokondria, yaitu yang ini, yang berwarna biru. Ini untuk respirasi, penghasil energi. Kemudian ada badan Golgi atau aparatus Golgi. Fungsinya memodifikasi dan menyalurkan bahan-bahan yang dihasilkan retikulum endoplasma. Lalu RE sendiri, ini dia. Retikulum endoplasma yaitu membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel. Kemudian ada lisosom, ini pencernaan makanan dan zat asing. Lalu ada sentriol, ini yang berfungsi untuk pembelahan sel. Vakuola untuk penyimpan makanan dan pengeluaran zat sisa. Dinding sel, pelindung dan pemberi bentuk sel. Kloroplas untuk fotosintesis. Di sini adalah perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan, di mana yang membedakannya yaitu adalah lisosomnya. Ada pada sel hewan namun tidak ada pada sel tumbuhan, juga sentriol. Kemudian dinding sel dan kloroplas ini hanya ada pada sel tumbuhan dan tidak ada pada sel hewan. Jadi perbedaannya yang 4 itu. Lisosom, sentriol, dinding sel, dan kloroplas. Pada peristiwa metamorfosis, ekor kecebong mengalami degenerasi. Organel sel yang berperan dalam proses degenerasi ekor tersebut adalah, degenerasi itu artinya ekornya itu menyusut, bahkan akhirnya hilang. Itu adalah fungsi dari lisosom. Kita sudah bahas tadi, fungsi lisosom itu adalah pencernaan makanan dan zat asing, juga mengendalikan bentuk tubuh. Perhatikan gambar skematik sel eukariotik berikut. Fungsi organel P, Q, R secara berurutan adalah, jadi P ini adalah mitokondria, Q ini adalah inti sel, kemudian yang dekat dengan inti ini adalah retikulum endoplasma, ada yang ditempeli dengan ribosom. Kemudian berwarna hijau ini adalah kloroplas. Fungsi mitokondria kita tahu tadi untuk respirasi seluler, menghasilkan energi. Kemudian inti sel yaitu pengaturan metabolisme sel atau mengatur seluruh kegiatan di dalam sel. Kemudian ada ribosom. Di RE ini fungsinya adalah untuk sintesis protein. Maka jawabannya adalah A. Perhatikan sayatan melintang organel berikut. Jaringan yang ditunjuk panah berfungsi sebagai, jadi di sini ada jaringan pengangkut. Yang di luarnya ini adalah floem, yang di dalamnya ini adalah xilem. Kemudian yang ini adalah epidermis. Kemudian ada jaringan spons dan jaringan pelisade. Ini ada pada daun. Jadi fungsi dari floem itu adalah untuk mengangkut hasil fotosintesis. Perhatikan gambar berikut. Pasangan yang tepat antara nama jaringan dan fungsinya
alasan kecocokan antara jaringan dengan fungsinya pada gambar di samping adalah epidermis, pelindung lapisan sel tebalnya. Epidermis itu yang di atas. Palisade, yaitu fotosintesis, selnya panjang berjajar rapat. Kemudian bunga karang untuk fotosintesis mengandung klorofil. Stomata untuk fotosintesis mempunyai banyak pori. Kemudian ada xilem, yaitu berkas pengangkut yang mengangkut klorofil. Jadi pernyataan yang tepat antara nama jaringan dan fungsi serta kecocokan antara jaringannya itu yang benar adalah yang A. Epidermis, dia berfungsi sebagai pelindung, lapisan selnya itu tebal. Jadi ini dia keterangannya, epidermis, yaitu lapisan sel hidup terluar. Jaringan yang satu ini terbagi menjadi epidermis atas dan bawah. Ini epidermis atas, kemudian ini epidermis bawah. Kemudian jaringan mesofil ada dua, jaringan tiang atau palisade dan jaringan spons. Ini yang jaringan tiang, kemudian yang bulat-bulat ini adalah jaringan spons. Jaringan tiang itu banyak mengandung kloroplas yang berfungsi untuk proses pembuatan makanan. Salah satu ciri jaringan ini yaitu selnya yang berbentuk silinder dan tersusun rapat. Kemudian selanjutnya untuk jaringan spons, yaitu jaringan yang lebih berongga dibandingkan dengan jaringan palisade. Fungsinya sebagai tempat cadangan makanan. Kemudian ada berkas pengangkut, xilem dan floem. Ada jaringan tambahan, yaitu terdapat sebuah mesofil daun, misalnya sel-sel kristal dan kelenjar. Lalu ada stomata, ini adalah untuk keluar masuknya CO2 dan O2. Ini ada FR dari teman, katanya dia dapat gambar jaringan. Tapi saya tidak tahu jaringan apa, sepertinya batang. Ditunjukkan oleh bagian panah bagian tengahnya, kemudian ditanya fungsinya apa. Jadi kita prediksi saja seperti ini, yang ditanya itu adalah, yang ditampilkan adalah gambar jaringan batang, tumbuhan. Kemudian ditunjuk adalah huruf X. Fungsi bagian yang ditunjuk oleh huruf X adalah, jadi X ini adalah xilem batang, fungsinya sama, yaitu untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Ini dia penampang melintang dari batang. Bagian luar itu adalah epidermis, fungsinya melindungi jaringan di bawahnya. Lalu di bawah epidermis ada korteks, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Lalu setelahnya ada endodermis. Ini untuk pertumbuhan sekunder, tumbuhan seperti pembentukan floem dan xilem serta membesarnya batang tanaman digotil dan gymnospermae atau tanaman biji terbuka. Setelah itu ada perisikel, yaitu lapisan terluar dari silinder pusat yang bersifat meristematis dengan sel-sel yang aktif membelah membentuk sel baru. Lalu ada kambium. Fungsi kambium pada batang berperan sebagai media pengangkut air. Kambium juga berfungsi untuk pertumbuhan sekunder tumbuhan. Lalu ada floem, mengangkut hasil fotosintesis. Yang hitam ini xilem, mengangkut air. Dan di tengah-tengahnya ini empulur. Apa fungsi empulur? Yaitu sebagai tempat cadangan makanan. Perhatikan senjata melintang organ batang berikut. Jadi ini ada keterangan nomor 1, 2, 3, 4. Jaringan berfungsi sebagai pembuluh angkut. Pembuluh angkut itu ada dua, ada xilem dengan floem. Jadi yang xilem itu adalah yang nomor 4, kemudian floem itu adalah nomor 5. Yang nomor 2 ini adalah empulur. Jawabannya E. Perhatikan gambar berikut. Bagian yang ditunjuk oleh huruf X adalah, X itu adalah kambium. Protoderem berkembang dari promeristem yang akan berkembang menjadi xilem dan floem. Jawabannya adalah B. Sel-sel meristematis yang ke arah dalam membentuk xilem dan ke arah luar membentuk floem. Indikator 40. Disajikan kasus penelitian salah satu tingkat organisasi kehidupan, molekuler sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosfer, biosfer. Peserta dapat menganalisis tingkat organisasi kehidupan tertentu di mana kasus tersebut. Contoh, hasil identifikasi karakteristik berbagai pohon menunjukkan bahwa pohon lontar, aren, dan kelapa memiliki kemiripan morfologi. Namun demikian, pohon lontar tumbuh subur di daerah dataran rendah, pohon aren tumbuh subur di pegunungan,
Pohon kelapa banyak tumbuh subur di daerah pantai. Panjang rata-rata tangkai daun ketiga pohon tersebut juga berbeda. Pohon lontar, aren, dan kelapa tergolong dalam keanekaragaman tingkat, yaitu tingkat jenis atau spesies. Jawabannya adalah D. Jadi pengertian keanekaragaman hayati adalah variasi gen, jenis, dan ekosistem yang menunjukkan terdapatnya berbagai macam bentuk, ukuran, sifat, dan penampakan lainnya pada tingkat yang berbeda. Pada keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies menunjukkan variasi berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam famili atau genus yang sama. Pohon lontar, aren, dan pohon kelapa masih masuk ke satu famili, yaitu famili Palmae. Dalam satu spesies atau jenis makhluk hidup dapat melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang fertil. Keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis dapat diartikan juga sebagai sekelompok makhluk hidup yang memiliki beberapa karakteristik penting berbeda dari kelompok-kelompok lain baik secara fisiologi, biokimia, dan morfologi. Ini adalah contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies selain dari famili Palmae tadi. Contoh pada famili Solanaceae atau terong-terongan, yaitu adanya tumbuhan yang termasuk ke dalam famili terong-terongan ini, yaitu ada terong, tomat, lenca, melon, semangka, dan cabai. Jika diamati dan dirasakan, tanaman tersebut memiliki buah dan bentuk morfologi dengan rasa yang berbeda. Jadi ini adalah keanekaragaman hayati tingkat spesies. Lalu ada Zingiberaceae atau jahe-jahean. Contohnya ada temulawak, kencur, lempuyang, lengkuas, jahe, kunyit. Kemudian Felidae atau kucing-kucingan, yaitu keanekaragaman antara kucing, harimau, dan cita, dan singa. Kemudian pada Papilionaceae, kacang-kacangan, yaitu ada kacang hijau, kacang kedelai, kacang buncis, kacang tanah, kacang kapri. Ini adalah keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Perhatikan nama tumbuhan berikut: kacang kedelai, Glycine soja; kacang panjang, Vigna sinensis, petechina, Leucaena leucapecala; kacang hijau, Vigna radiata; kacang kapri, Pisum sativum. Dalam klasifikasi tumbuhan, kelima tumbuhan tersebut tergabung dalam, jadi familinya sama, kemudian genusnya berbeda. Kita lihat genus itu adalah kata pertama dari spesies. Ini genusnya berbeda. Jadi jawabannya adalah B. Kucing, harimau, dan singa memiliki kemiripan morfologi. Warna bulu ketiga hewan tersebut pada umumnya yaitu hitam, kuning, putih. Namun demikian, berdasarkan ukuran tubuhnya, kucing berukuran lebih kecil dibanding harimau dan singa. Kucing, harimau, dan singa tergolong ke dalam keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Jawabannya D. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan berbagai jenis mangga dengan bentuk, rasa, dan aroma, dan tebal kulit buah. Meskipun demikian, secara morfologi pohon mangga satu dengan yang lain memiliki kemiripan. Keragaman pohon mangga tergolong dalam keanekaragaman tingkat. Jadi kalau yang sudah berbeda itu bentuk, rasa, dan aromanya, itu adalah keanekaragaman tingkat gen. Berikut adalah dokumentasi hasil eksplorasi di suatu daerah tertentu. Ada kupu-kupu yang sedang menghisap madu pada bunga. Berdasarkan dokumentasi tersebut, tingkat organisasi kehidupan yang ditampilkan pada dokumentasi tersebut adalah A. Populasi, B. Komunitas, C. Ekosistem, D. Biosfer, E. Bioma. Jadi karena ada interaksi antara makhluk hidup dengan yang antar makhluk hidup di sini, ini adalah interaksi yang termasuk ke dalam tingkat organisasi ekosistem. Jawabannya adalah C. Mikroorganisme dengan ciri-ciri tubuh berbentuk seperti piala. Seharusnya ini bukan mikroorganisme ya, tapi organisme dengan ciri-ciri tubuh berbentuk seperti piala. Simetri radial, hermaprodit, hidup di perairan, memiliki spikula. Ciri tersebut identik dengan A. Sulenterata, B. Porifera, C. Molluska, D. Echinodermata, E. Nematelmintes. Jadi katanya dia tadi bentuknya seperti piala. Ini lebih mirip kepada ciri porifera.
yaitu umumnya simetrinya adalah radial, hewannya bervori, kemudian tubuhnya itu ditutupi oleh spikula. Seorang peneliti menemukan tumbuhan dengan ciri memiliki akar tunggang, mempunyai kambium, tidak memiliki bunga sejati, terdapat bakal biji pada daun buah. Ini adalah ciri dari, jawabannya adalah gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka. Contohnya itu adalah pinus. Jadi habitatnya umumnya berdu atau pohon, tidak ada yang herba. Pohonnya tinggi-tinggi seperti pohon pinus. Batang dan akarnya berkambium, berakar tunggang, berdaun sempit, tebal dan kaku. Umumnya itu berbentuk jarum. Tulang daun tidak beraneka ragam, tidak memiliki bunga sejati. Jadi bunganya itu berbentuk runjung atau strobilus. Kemudian alat kelaminnya terpisah, serbuk sarinya di dalam strobilus jantan dan sel telurnya dalam strobilus betina. Jadi ini disebut dengan strobilus, bukan bunga. Makhluk hidup dikelompokkan dalam taksa berikut: Monera, Animalia, Fungi, Bryophyta. Takson yang seluruh anggotanya heterotrof adalah heterotrof itu adalah organisme yang tidak mampu membuat makanan sendiri, yaitu otomatis yang pertama Animalia, yaitu kelompok hewan, yang kedua fungi. Fungi itu adalah kelompok jamur, yaitu makhluk hidup yang tidak berklorofil. Karena dia tidak berklorofil, makanya tidak bisa membentuk makanan sendiri. Perhatikan kelompok hewan di gambar berikut. Siswa mengalami kesulitan mana yang termasuk serangga. Selain jumlah pasang kakinya, yang seharusnya menjadi perhatian Anda dalam mengamati kesamaan dan perbedaan hewan di gambar tersebut sehingga ditemukan satu dasar pengelompokan secara dikotomi adalah, yaitu kita lihat dari tipe mulutnya. Tipe mulut dari kupu-kupu itu penjilat, kemudian ini belalang, pengunyah. Jadi masing-masingnya ini memiliki tipe mulut yang berbeda, cara makan dan tipe mulutnya. Perhatikan ciri tumbuhan berikut. Terdapat 2 generasi memiliki daun majemuk, reproduksi secara vegetatif dan generatif, memiliki bunga, yang merupakan ciri-ciri divisi Pteridophyta. Jadi ini adalah kelompok paku-pakuan. Paku-pakuan itu cirinya yang pertama, terdapat 2 generasi atau mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Kemudian reproduksinya secara vegetatif dan generatif. Jawabannya adalah 1 dengan 3. Memiliki daun majemuk? Tidak. Daun majemuk itu adalah daun yang pada satu tangkai itu terdapat banyak daun. Contoh kita lihat itu daun petai, itu daun majemuk. Kemudian memiliki bunga. Jadi paku itu tidak memiliki bunga, tetapi justru memiliki spora untuk berkembang biak. Jawabannya adalah B. Ini masih FR dari teman. Pengelompokan kedua hewan ini berdasarkan apa? Jadi ada gambar kepiting dengan udang. Udang dan kepiting itu dikelompokkan ke dalam kelompok yang sama karena jumlah kakinya yang sama. Kemudian udang dan kepiting ini termasuk ke dalam filum Arthropoda, khususnya pada krustasea. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada video kali ini, semoga bermanfaat. Saya tetap mendoakan semoga Bapak Ibu dilancarkan urusannya pada pretest dan bisa ikut PPG tahun ini. Demikian saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.